Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak kamu melihat foto bayi baru lahir temanmu di media sosial, lalu kamu sadar ada sesuatu yang berbeda, bukan soal lucu atau tidaknya, tapi warna kulitnya. Kadang terlihat agak oranye atau kuning. Pasti arahnya ke bayi kuning atau ikterik, kan? Itu klasik sekali. Jujur saja, waktu pertama kali melihat keponakanku seperti itu, reaksiku langsung panik. Ini kenapa? Sakit liver? Hepatitis? Padahal realitasnya jauh lebih kompleks dan seringkali jauh lebih tidak menakutkan daripada yang kita bayangkan. Betul, itu dia. Reaksi pertama pasti panik. Kita bicara soal makhluk mungil yang baru saja hadir ke dunia, lalu tiba-tiba kulit dan matanya menguning. Rasanya seperti ada alarm bahaya yang berbunyi di kepala. Tapi sebenarnya, seberapa umum sih kondisi ini? Apakah kita harus selalu panik, atau ada kalanya kita cuma perlu tarik napas dan bilang, oke, ini proses alamiah? Nah, ini poin kuncinya. Kalau kita lihat datanya, sekitar 60% bayi cukup bulan, dan 80% bayi prematur mengalami kondisi kuning ini di minggu pertama kehidupan mereka. Jadi, kalau dibilang umum, ini sangat umum. Tapi, batas antara umum yang aman dan umum yang berbahaya itu tipis. Disinilah seninya menjadi orang tua baru diuji. Kita tidak bisa menyepelekan, tapi juga tidak boleh paranoid berlebihan. Angka 60% itu besar sekali loh, berarti lebih dari separuh populasi bayi mengalami ini. Tapi, mari kita bedah dulu dasarnya. Kenapa bisa kuning? Apa yang terjadi di dalam tubuh mungil itu sampai warnanya berubah? Bayangkan, tubuh bayi itu seperti sebuah pabrik yang baru saja dibuka. Mesin-mesinnya masih baru, stafnya belum berpengalaman, tapi bahan bakunya sudah menumpuk. Nah, warna kuning itu berasal dari zat bernama bilirubin. Bilirubin ini adalah sampah hasil pemecahan sel darah merah. Masalahnya, bayi baru lahir punya sel darah merah yang lebih banyak dan umurnya lebih pendek dibanding orang dewasa. Jadi, sampahnya banyak banget. Oke, jadi ada tumpukan sampah sel darah merah. Lalu siapa petugas kebersihannya? Petugas kebersihannya adalah organ hati atau liver. Pada orang dewasa, liver kita sudah jago. Dia ambil bilirubin, diproses, lalu dibuang lewat kotoran. Selesai. Tapi pada bayi, livernya masih magang, belum efisien. Jadi, produksi sampahnya ngebut, tapi petugas kebersihannya lambat. Akibatnya, bilirubin menumpuk di darah, lalu menyebar ke jaringan kulit. Jadilah si bayi terlihat kuning. Analogi yang bagus, jadi livernya masih magang ya, belum siap kerja lembur. Ini menjelaskan kenapa banyak bayi mengalaminya. Tapi, kapan kondisi liver magang ini dianggap wajar dan kapan dianggap tanda bahaya? Karena saya pernah dengar ada bayi yang harus masuk inkubator dan disinar biru. Ada yang cuma disuruh jemur matahari pagi. Kita harus membedakan dua jenis iterik, fisiologis dan patologis. Yang fisiologis itu yang wajar. Biasanya muncul setelah 24 jam pertama, puncaknya di hari ketiga atau keempat, lalu hilang sendiri dalam 1 atau 2 minggu seiring livernya mulai naik pangkat jadi profesional. Bayinya tetap aktif, mau menyusu, dan tangisnya kuat. Oke, itu yang aman. Lalu yang bahaya. Yang patologis, ini tanda bahaya. Kuncinya ada di waktu. Kalau bayi sudah kuning dalam kurang dari 24 jam, setelah lahir, itu lampu merah. Atau, kalau kadar bilirubinnya naik sangat cepat dan tinggi sekali sampai menembus batas tertentu. Kenapa bahaya? Karena bilirubin yang terlalu tinggi itu racun bagi bayi otak. Ada kondisi namanya kernicterus. Itu bisa menyebabkan kerusakan otak permanen. Makanya dokter sangat cerewet soal cek darah kalau bayi terlihat terlalu kuning. Wow, kerusakan otak permanen itu terdengar mengerikan. Jadi, batas 24 jam pertama itu krusial ya. Kalau baru lahir pagi, sorenya sudah kuning, langsung lari ke dokter. Tepat sekali, jangan tunggu besok. Dan ada satu lagi mitos yang perlu kita luruskan di sini. Soal menjemur bayi. Kamu pasti sering dengar kan? Tetangga atau nenek bilang, itu kurang jemur aja, bawa ke matahari pagi. Itu nasihat sejuta umat. Di Indonesia, kalau ada bayi kuning, pasti langsung dijemur depan teras jam 7 pagi. Memangnya tuh itu salah? Tidak sepenuhnya salah.
tapi kurang tepat konteksnya. Sinar matahari memang mengandung spektrum biru yang bisa memecah bilirubin, tapi intensitasnya tidak stabil dan tidak cukup kuat untuk kasus kuning yang berat. Plus, risiko kulit bayi terbakar atau kedinginan kena angin pagi itu ada. Menjemur bayi itu bagus untuk vitamin D, iya. Tapi untuk menurunkan bilirubin yang tinggi, itu seperti mencoba memadamkan kebakaran rumah dengan segelas air. Membantu sedikit, tapi tidak menyelesaikan masalah inti. Jadi kalau bilirubinnya tinggi, solusinya bukan matahari teras rumah. Bukan. Solusinya adalah fototerapi. Itu loh, yang bayinya dimasukkan ke kotak khusus, matanya ditutup kacamata pelindung biar kayak superhero. Lalu disinari lampu biru khusus dengan intensitas tinggi. Lampu itu bekerja mengubah struktur bilirubin di kulit, supaya bisa larut dalam air dan keluar lewat pipis tanpa perlu kerja keras liver. Itu teknologi penyelamat nyawa yang sebenarnya sederhana tapi brilian. Ah, yang terlihat seperti bayi sedang tanning di salon futuristik itu ya. Lucu tapi kasihan juga melihatnya. Ngomong-ngomong soal pipis dan buang air, ada hubungannya dengan ASI tidak? Saya pernah dengar istilah breastfeeding jaundice dan breast milk jaundice. Itu dua hal yang beda atau sama? Itu dua hal yang sangat berbeda, dan sering bikin ibu-ibu baru merasa bersalah. Mari kita bedah. Breastfeeding jaundice itu sebenarnya kurang minum. Terjadi di awal-awal kelahiran karena ASI belum keluar lancar atau posisi menyusui belum pas. Akibatnya bayi dehidrasi, pipisnya sedikit, jadi bilirubinnya tidak terbuang. Solusinya, perbaiki perlekatan, susui lebih sering, jangan stop ASI-nya. Jadi itu karena kurang asupan ya. Kalau yang breast milk jaundice, Nah, kalau breast milk jaundice ini unik. Ini terjadi justru karena kandungan zat tertentu dalam ASI ibu yang membuat usus bayi menyerap kembali bilirubin yang harusnya dibuang. Ini biasanya muncul agak telat, mungkin setelah seminggu, dan bisa bertahan berminggu-minggu. Tapi kabar baiknya, ini jarang sekali berbahaya. Dokter biasanya cuma akan memantau. Jarang sekali dokter menyuruh stop ASI permanen gara-gara ini. ini poin emosional yang berat buat para ibu ya. Bayangkan kamu sudah lelah melahirkan, begadang, lalu dibilang ASImu bikin bayimu kuning. Rasanya pasti seperti gagal jadi ibu. Padahal penjelasannya sangat biologis. Betul. Rasa bersalah itu musuh terbesar orang tua baru. Padahal, ikterik ini adalah proses adaptasi. Bayangkan transisi bayi dari dalam rahim ke dunia luar. Di dalam rahim, oksigen disuplai lewat plasenta. Di luar, dia harus bernapas sendiri, makan sendiri, memproses racun sendiri. Tubuh kecil itu sedang bekerja sangat keras. Kuning itu seringkali cuma tanda bahwa, "Hei, aku sedang belajar beradaptasi nih, sabar ya." Perspektif yang indah. Aku sedang belajar beradaptasi. Jadi daripada panik melihat warna kulit, kita harus melihatnya sebagai proses perjuangan tubuh si kecil. Tapi B, ada nggak sih kondisi di mana orang tua benar-benar kecolongan? Maksudnya, mereka pikir itu kuning biasa, ternyata ada penyakit serius di baliknya. Ada. Dan ini biasanya berhubungan dengan warna kotoran. Ini tips mahal buat para orang tua. Perhatikan popoknya. Kalau bayi kuning, tapi pipisnya jernih, dan pupnya berwarna kuning atau coklat, itu biasanya aman. Tapi, kalau bayi kuning dan pupnya berwarna pucat seperti dempul atau putih keabu-abuan, itu tanda bahaya besar. Itu indikasi ada sumbatan di saluran empedu, namanya atresia biliar. Itu butuh operasi segera. Wah, warna dempul ya, itu sangat spesifik. Jadi cek mata, cek kulit, dan jangan lupa cek isi popok. Betul, jangan jijik. Itu data medis paling akurat yang bisa kamu dapatkan di rumah. Menarik sekali. Kita sudah bahas dari mekanisme biologis pabrik liver, mitos jemur matahari, sampai drama ISI. Kalau kita tarik benang merahnya, sebenarnya ikterik ini mengajarkan kita apa sih tentang tubuh manusia? Buat saya, Iterik mengajarkan kita tentang kerentanan sekaligus ketangguhan. Kita lahir dengan sistem yang belum sempurna. Kita butuh bantuan. Baik itu dari ASI ibu, dari sinar matahari, sedikit,
atau dari teknologi medis seperti fototerapi. Manusia itu tidak dirancang untuk bertahan sendirian sejak lahir. Fenomena bayi kuning ini mengingatkan kita bahwa ketergantungan bayi pada lingkungan dan orang tuanya itu mutlak. Dan juga mengingatkan kita bahwa tidak semua yang alami itu selalu baik-baik saja tanpa intervensi. Ya, kadang alam butuh bantuan sains seperti lampu biru tadi. Tepat sekali. Keseimbangan antara intuisi orang tua dan data medis. Jangan cuma mengandalkan kata orang tua dulu, tapi juga jangan sedikit-sedikit panik tanpa dasar. Amati bayinya, apakah dia lemas, apakah dia malas menyusu, apakah dia tidur terus, dan susah dibangunkan. Itu indikator yang lebih penting daripada sekadar warna kulit. Apakah dia tidur terus dan susah dibangunkan? Ini jebakan ya. Karena orang tua baru pasti senang kalau bayinya tidur nyenyak. Wah, anakku anteng. Padahal bisa jadi itu tanda dia terlalu lemas karena bilirubin tinggi. 100 buat kamu. Bayi yang terlalu baik budi di minggu pertama, tidur panjang tanpa bangun minta susu, justru harus diwaspadai. Bayi sehat itu justru yang sering bangun, sering minta susu, dan tangisnya kencang. Jadi kalau bayimu kuning dan tidur terus, jangan senang dulu. Gelitik kakinya. Bangunkan, beri susu. Itu obat paling alami, hidrasi. Luar biasa. Jadi buat bayi rewel kadang adalah kabar baik. Sebuah paradoks yang menarik. Haha, benar. Di dunia bayi, tangisan keras adalah musik kehidupan. Oke, sebagai penutup diskusi kita yang padat ini, kalau ada satu pesan yang ingin kamu sampaikan pada orang tua yang sekarang mungkin sedang menatap bayinya yang agak kekuningan dengan tatapan cemas, apa itu? Saya akan bilang, tarik napas, kamu tidak salah. Ini bukan karena kamu makan salah waktu hamil, atau karena kamu kurang jemur bayi. Ini adalah biologi. Bawa ke dokter untuk cek kadar bilirubinnya. Kalau angkanya aman, pulanglah, susui sesering mungkin, dan nikmati masa-masa itu. Kalau angkanya tinggi dan butuh disinar, percayaan pada medis. Dalam beberapa hari, warna kulit aslinya akan kembali. Jangan biarkan kecemasan mencuri momen bahagia menyambut anggota keluarga baru. Pesan yang menenangkan. Jadi ikterik adalah tamu yang sering datang, kadang menyebalkan, tapi sebagian besar akan pamit pulang tanpa membuat keributan, asal kita tahu cara menjamunya. Betul. Dan satu lagi, jangan lupa dokumentasikan momen saat bayi pakai kacamata pelindung di fototerapi kalau memang harus dirawat. Itu bakal jadi cerita keren saat dia besar nanti. Lihat nak, kamu dulu pernah jadi DJ di inkubator. Hahaha, benar juga. Mengubah trauma jadi kenangan lucu. Terima kasih banyak B, penjelasannya hari ini benar-benar membuka mata. Dari public liver sampai pup dempul, informasinya daging semua. Sama-sama A. Senang bisa berbagi. Semoga para orang tua di luar sana bisa tidur lebih nyenyak malam ini. Dan bagi Anda yang mendengarkan, ingatlah bahwa menjadi orang tua adalah proses belajar tanpa henti, sama seperti bayi Anda yang sedang belajar beradaptasi dengan dunia. Tetap waspada tapi jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya.